Sejak pandemi virus corona atau COVID-19 melanda Indonesia, berbagai kebijakan diambil sebagai upaya guna memutus penyebaran virus tersebut. Di antaranya, mengambil kebijakan kegiatan belajar mengajar bagi semua siswa, semua jenjang, untuk belajar dari rumah melalui sistem daring atau online. Memindahkan pembelajaran di sekolah dengan metode tatap muka atau konvensional menjadi belajar di rumah dengan metode daring merupakan dua hal yang berbeda. Ternyata tidak mudah melakukan pembelajaran daring atau online. Guru tidak bisa hanya memberikan tugas seperti biasanya dikarenakan memberatkan beban orang tua di rumah. Menyiapkan materi pembelajaran jarak jauh membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Maka, Sekolah Lawan Corona yang terdiri dari Kampus Guru Cikal, semua murid semua guru, guru belajar, keluarga kita, serta Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan memberikan solusi cara pembelajaran 5M, kolaborasi guru, murid, dan orang tua. Memanusiakan hubungan, relasi positif yang saling memahami antara guru, murid, dan orang tua. Maksudnya adalah guru melakukan pengumpulan informasi terlebih dahulu mengenai kesiapan orang tua dalam mendampingi murid melakukan pembelajaran jarak jauh. Faktor yang setidaknya perlu dipertimbangkan yaitu akses orang tua terhadap teknologi, pola kerja orang tua, dan tingkat pendidikan orang tua, serta menyediakan waktu berbincang bebas dengan orang tua dan murid. Juga memperhatikan durasi pengerjaan tugas yang akan diberikan dan membangun kesepakatan dengan orang tua terkait cara pengerjaan tugas murid, jadwal, dan durasi konvensi guru. Terakhir, menyiapkan aktivitas dan tugas belajar yang memadukan tujuan kurikulum, minat murid, dan isu yang sedang hangat dibicarakan. Memahami konsep. Menguasai pemahaman mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di beragam konteks. Maksudnya adalah guru melakukan penjelasan terlebih dahulu kepada orang tua tentang tujuan dan proses belajar jarak jauh dan penggunaan aplikasi atau situs melalui video tutorial atau infografis. Usahakan satu kegiatan belajar bisa mencakup lebih dari satu pembelajaran. Berilah tugas yang terkait dengan lingkungan rumah pada kelas kecil dan terkait dengan persoalan yang sedang hangat dibicarakan. Sediakan pertanyaan terbuka pada instruksi penugasan yang memfasilitasi murid untuk mengakses pendapatnya. Membangun keberlanjutan. Murid mengalami rute pengalaman belajar yang terarah dan berkelanjutan, yakni membuat panduan tugas yang rinci namun tidak mendikte. Pastikan memberi umpan balik pada setiap penugasan yang diberikan kepada murid, memperbanyak asesmen formatif untuk membantu murid memahami kemampuan awalnya dan kebutuhan belajar berikutnya. Pastikan ada kriteria keberhasilan yang digunakan dalam penilaian dari setiap tugas yang diberikan. Terakhir, pastikan melakukan refleksi berkala sebagai titik periksa kemajuan pengerjaan tugas. Sepakati waktunya dengan orang tua pada kelas kecil dan dengan murid pada kelas besar. Memilih tantangan. Memandu murid menguasai keahlian melalui proses yang berjenjang dengan pilihan tantangan yang bermakna. Dianjurkan menyediakan pilihan jam belajar, kombinasikan aktivitas dengan diskusi atau bergerak, sediakan pilihan tugas, perlihatkan beberapa aktivitas dari sumber berbeda, beri kesempatan murid memilih tugas yang bisa dilakukannya. Kemudian, sepakati bersama orang tua. Hindari memberikan tugas yang terlalu mudah atau terlalu sulit bagi murid. Hindari memberi tugas sesuai kurikulum tanpa mengaitkan dengan lingkungan atau kehidupan sekitar. Terakhir, memberdayakan konteks. Melibatkan sumber daya dan kesempatan di komunitas sebagai sumber belajar sekaligus kesempatan berkontribusi terhadap perubahan. Anjurannya, menyediakan tugas yang membuat murid bisa menerapkan kemampuannya pada konteks atau tugas sehari-hari di rumah. Satu kegiatan belajar bisa mencakup lebih dari satu pelajaran.
Bagi murid yang tidak memiliki gawai, guru bisa membentuk kelompok murid yang tinggalnya berdekatan untuk memudahkan guru dalam mengirim tugas dan mengumpulkan tugas melalui orang tua. Bila murid yang tidak mempunyai gawai dan lokasinya jauh dari teman satu sekolahnya, guru sebaiknya mendatangi rumah murid tersebut untuk memberikan tugas. Pengiriman dan pengumpulan tugas hendaknya tidak per hari, tapi per minggu atau 2 minggu. Menyediakan tugas yang membuat murid dan orang tua merasa berkontribusi terhadap persoalan yang sedang hangat dibicarakan. Untuk memahami proses pembelajaran dari rumah, kita dapat mencari referensi melalui televisi, media sosial, dan diskusi dengan guru. Saya Efrina Aryani, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pendidikan Indonesia.